Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Saifullah, Raffi dan Rifki Arif Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang implikasi tauhid dalam kehidupan manusia modern. Dan pada kesempatan kali ini ada 2 poin utama yang kita bahas, yaitu pengertian tauhid yang pertama dan yang kedua adalah tauhid modern. Pengertian tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid tersebut dengan rubiyah sebagai konsekuensi dari keyakinan ini. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah, dengan kata lain hanyalah Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini yakni rubiyah dan uluhiyah harus kita jadikan sebagai dari hidup dan kehidupan kita. Tauhid rubiyah berbentuk dari 2 kata, yaitu tauhid dan rubiyah. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yakni kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Menurut istilah, tauhid berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Rumusan ini tercermin dalam kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Adapun kata rubiyah mempunyai beberapa makna, diantaranya pencipta, pemelihara, dan pengasuhan. Dalam terminologi Islam, tauhid rubiyah berarti kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Kewajiban ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Seseorang yang mengaku beriman tetapi masih meyakini atau mempercayai sesuatu selain dari Allah, maka keimanannya wajib diragukan karena mereka telah dicap oleh Allah sebagai orang musyrik dan baginya tidak ada ampunan. Sedangkan tauhid uluhiyah menurut bahasa berarti kepercayaan bahwa hanyalah Allah sembahan yang benar-benar. Hal ini tercermin dalam kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Keyakinan tersebut harus dibuktikan dengan amal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun tanpa bukti yang nyata. Keyakinan tersebut tidak ada buktinya dari pandangan Allah. Dari 2 tauhid tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, di mana tauhid rubiyah berhubungan dengan keyakinan, sedangkan tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang berhubungan dengan ibadah atau realisasi tauhid rubiyah. Salah satu contoh tauhid rubiyah dan tauhid uluhiyah terdapat pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah pada ayat 1-4 mengandung tauhid rububiyah yang diawali dengan lafaz Bismillah. Ini mengisyaratkan bahwa Allah telah benar-benar mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Dia menciptakan dan mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Sifat kasih sayang Allah berbeda dengan manusia. Kasih sayang manusia sangatlah terbatas karena banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kata pengasih Allah terbatas, tetapi semua hambanya tidak terkecuali hanya orang yang beriman, akan tetapi orang kafir pun akan diberi sifat pengasihnya. Yang terbatas hanyalah kata sayangnya, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang diberikan kasih sayang dari Allah. Pada ayat kedua, Allah memperjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam. Allah yang menciptakan, Dia pun yang memelihara dan menguasai alam semesta. Keyakinan seperti ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kasih sayangnya kepada makhluknya. Hal ini menunjukkan betapa pedulinya Allah kepada makhluk penciptanya. Sedangkan pada ayat keempat dijelaskan tentang adanya hari pembalasan, hari akhir. Pada hari itu manusia akan menerima balasan dari amal perbuatan selama hidup di dunia. Pada hari itu hanya Allah lah yang berkuasa. Kekuasaan Allah tersebut merupakan salah satu penjabaran dari tauhid rububiyah, yakni keyakinan bahwa saat terjadi hari kiamat hanyalah Allah yang berkuasa. Sedangkan pada ayat 7, sedangkan pada ayat 5-7 terkandung tauhid uluhiyah karena berhubungan dengan hamba dan Tuhannya, di mana manusia tidak terlepas dari pertolongan Allah dan untuk memohon pertolongan harus melalui dengan jalan beribadah, dan ibadah adalah realisasi dari keyakinan. Salah satu contoh tauhid di kehidupan modern, konsep tauhid yang dibawa Rasulullah tersebut juga merupakan gugatan atas hierarki dalam masyarakat yang feodalistik pada abad ke-7 Masehi tersebut, yaitu masyarakat yang melakukan praktik perbudakan. Dalam peradaban modern, norma tentang hak asasi manusia baru muncul setidaknya pada 10 Desember 1948. Sedangkan menurut Musdah Mulia, konsep tauhid bukan hanya menyoal tentang ketuhanan yang tunggal, tapi maknanya lebih dari itu, yaitu dengan konsep Tuhan yang tunggal, maka semua manusia adalah sama. Maka dari itu, konsep tauhid adalah juga gagasan tentang hak asasi manusia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tauhid ialah untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya agar hidup kita jauh lebih baik lagi. Maka di akhir ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya, tanpa tauhid, amal ibadah tidaklah bernilai. Maka hendaklah setiap manusia